pagi. Pagi 3 kali ya. Ulang lagi ya. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, pagi, pagi. Kurang semangat. Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, pagi, pagi. Oke, hari ini anak-anak ibu sudah semangat untuk mulai pembelajaran kita hari ini? Selalu. Nah, kebetulan hari ini hari Senin kita belajarnya apa mata pelajaran kita hari ini? Matematika. Nanti dalam di hari Senin ada belajar tema dan ada belajar matematika. Pagi hari kita belajar matematika dulu. Nah, anak-anak ibu hari ini sudah sarapan? Sudah. Ada yang nggak sarapan hari ini? Pandi, Zahwa, sama Roni, Siti Adia. Masih banyak anak-anak ibu yang belum sarapan. Nah, Pandi, kenapa Pandi belum sarapan hari ini? Nah, terlambat. Besok jangan terlambat lagi ya. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Fandi itu boleh ditiru atau tidak boleh ditiru? Tidak boleh ditiru. Nah, kalau tidak boleh ditiru, Fandi, besok jangan lagi terlambat. Bangun tidurnya cepat. Tidurnya malam hari harus cepat sehingga bangun paginya juga cepat. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Coba tunjuk tangan. Ya, coba Zaki berdiri sebelah ibu nak. Kita pimpin doa sebelum belajar. Nah, yuk pimpin doanya. Siap gerak baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Zaki. Kembali ke tempat duduk Zaki. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa nak. Apa gunanya berdoa? Siapa tahu? Siapa tahu apa gunanya berdoa? Coba Al. Agar belajarnya lancar. Pintar Al. Jadi sebelum kita berdoa dan sebelum kita belajar kita harus berdoa karena supaya pembelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik dan tidak ada kendala selama pembelajaran. Nah, anak-anak ibu hari ini anak-anak ibu yang tidak hadir, tidak datang ke sekolah. Ya, Elsie sama Fadila. Ada keterangannya Siti tahu? Lomba. Ya, lomba. Oh iya, Elsie sama Fadila dia pergi lomba silat ya. Nah, hari ini berarti 2 orang teman kita sedang berjuang untuk mendapatkan juara dalam kegiatan pencak silat. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kita. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita anak-anak ibu akan ibu ajak menyanyikan lagu daerah. Tahu enggak lagu daerah Kampung Nasional di Mato? Tahu. Nah, kita nyanyi bersama dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Ya. Semuanya menyanyi. Kawan
Anak ibu sudah nyanyi lagu daerah. Apa judul lagunya, Nak? Kampunan Jauh di Mato. Nah, Kampunan Jauh di Mato itu lagu daerah berasal dari apa? Dari daerah apa? Sumatera Barat. Ya, sekarang daerahnya Sumatera Barat. Besok kita ganti lagi ke Sumatera Utara ya, karena kita di sini kan multikultural, banyak ras. Ada yang sukunya Batak, ada yang sukunya Minang. Jadi kita ganti-gantikan lagu daerahnya ya. Jadi anak-anak ibu semua mengenal setiap lagu daerah yang ada di Indonesia. Karena banyaknya keberagaman suku dan ras Indonesia, kita harus saling gimana? Saling menghargai. Boleh kita mencaci teman kita yang berbeda ras dengan kita? Tidak, kita harus saling menghargai. Nah, anak ibu, sekarang ibu mau bertanya, anak-anak ibu pernah nggak pergi liburan? Pernah. Yang pernah pergi liburan coba tunjuk tangan. Kiran ya, Kiran ibu tanya ya. Kiran liburannya kemana? Padang. Kiran liburannya ke Padang. Sekarang Melisa liburannya kemana? Payakumbuh. Ada lagi yang pergi liburan selain ke Padang dan ke Payakumbuh? Ada lagi? Aira kemana? Nah, Pekanbaru. Nah, tadi ada 3 teman kita. Ada yang pergi berliburan ke Padang, Kiran, yang kedua Melisa ke Payakumbuh, yang ketiga Aira ke Pekanbaru. Sekarang ibu tanya Kiran ke Padang waktu itu pagi hari, siang hari atau malam hari? Pagi hari. Jam berapa Kiran berangkat dari Bukit Tinggi ke Padang? Dari Bukit Tinggi jam 8. Sampainya jam berapa? Sampainya jam 1. Berarti lama berhenti di jalan ya. Sekarang Melisa pergi ke Payakumbuh pagi, siang atau sore? Pagi. Jam berapa? Jam 7:30. Sampainya jam berapa? 9. Nah, sekarang kita catat ya. Tadi siapa? Kiran ya. Kiran liburnya ke Padang. Si Melisa liburnya ke Payakumbuh. Si Aira lagi. Aira ibu tanya, Aira liburnya ke Pekanbaru. Jam berapa Aira berangkat dari Pekanbaru? Berangkatnya pagi, siang, malam? Pagi. Jam berapa mulai berangkatnya? 6:30. Sampainya jam berapa Aira? 6:30, berarti 6:30 sampainya jam 12. Nah, kalau yang ke Payakumbuh tadi berangkatnya jam 7. Jam 7 sampainya jam 9. Ini berangkatnya jam 8. Sampainya jam? Kita anggap aja jam 10. Nah, Nana, itu tadi temannya yang pergi berlibur ada 3 orang, ya. Berarti anak-anak ibu pergi berlibur, ada yang ke Padang, ke Payakumbuh, ke Pekanbaru, jauh-jauh pergi berliburnya ya. Nah, itu kan ada Kiran dan Melisa daerah. Hari ini kita belajar tentang kecepatan. Jadi apa itu kecepatan nanti akan kita bahas di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini anak ibu tahu, paham dengan konsep waktu, jarak, dan kecepatan. Dan apa itu hubungan jarak dengan waktu dengan kecepatan? Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, tes. Jadi sekarang anak-anak ibu silakan lihat pada layar infokus ibu dan langsung menuju ke komputernya ya. Komputernya sudah ready. Masukkan kode yang ada di layar infokus ibu yaitu 535335. Udah nak? Udah semuanya? Bagi yang sudah silakan join. Ya. Join kerja dengan gabung. Nah, masukkan namanya masing-masing. Ketik namanya masing-masing. 53
nama pendek boleh. Udah? Kalau udah masuk semuanya baru ibu start. Tunggu kalau yang sudah masuk tunggu ya. Tunggu. Sekarang udah bergabung. Ah. Anak, udah bergabung semua? Udah kita mulai ya. 1, 2, 3. Dah, jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing dulu. Nah, yang siap diam dulu, tunggu temannya ya. Nah, udah siap? Baik. Udah, aktif ya. Dan anak ibu, tadi kita coba pretest untuk menentukan sejauh mana kemampuan anak ibu dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, walaupun rendah nilainya ibu tidak marah, ya nak. Pokoknya kita mencoba. Nanti ujungnya anak-anak ibu mampu menjawab soal itu di akhir pembelajaran. Nah, anak-anak ibu yang nilai pretestnya masih rendah, jangan berkecil hati. Gunanya kita pretest itu untuk menentukan sejauh mana kemampuan anak ibu tentang pembelajaran yang kita akan pelajari. Setelah ini kita akan masuk pembelajaran yang sesuai dengan kita bahas di pretest tadi, nak. Ya, jadi ibu harap anak-anak ibu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, masuk kita pada kegiatan berikutnya. Nah, semuanya anak-anak ibu tutup quizisnya. Tutupnya pakai garis satu gini ya. Ada di layar komputernya garis. Nah, garis ini ditutup. Garis ini ya. Nah, udah kali kelompok awal semuanya. Nah, oke. Sekarang tidak ada yang melihat ke layar komputer, yang terdengar hanya suara ibu aja. Semuanya memperhatikan ke layar in fokus. Ya. Sekarang anak ibu perhatikan ini.
Oke. Nah, coba siapa yang mau bertanya tentang gambar yang diamati sebentar ini? Tunjuk tangannya. Siapa anak ibu yang ingin bertanya? Boleh? Itu orang ingin bertanya. Gambar apa tuh Bu? Sembarang. Siapa yang ingin bertanya? Nggak ada malu-malu. Ya Melisa. Berapakah kecepatan motor samping? Nah, sekarang Melisa menanyakan berapa kecepatannya. Ada yang menanyakan sesuai dengan gambarnya, Nak? Ada yang ingin bertanya? Siapa mau bertanya tentang video yang diamati? Oke, kalau ada yang mau bertanya, ibu hidupkan yang video yang satu lagi nih. Lihat ini. Bandingkan nanti antara video yang pertama dengan video yang kedua, apa perbedaannya? Semuanya mengamati. Nah, siapa yang mau bertanya apa perbedaannya? Coba Kandi. Berapa kecepatan mobil? Ya, video coba yang siapa ingin mengungkapkan pendapatnya apa perbedaan video pertama dengan video kedua? Coba Zaki. Kecepatan video Video pertama apa? kecepatannya lebih cepat. Video kedua? Nah, apa lagi yang nampak lagi? Video pertama apa yang digunakan orang tutup? Video kedua? Itu perbedaannya. Nah, dari dua gambar itu, yang satu orangnya pakai motor, yang dua orangnya pakai mobil. Apakah sama kecepatan motor dengan mobil? Apakah sama alat transportasi yang digunakan orang tersebut? Tidak. Yang satu apa? Motor. Yang satu lagi? Mobil. Nah, sekarang kan kita tidak tahu kecepatannya. Sekarang pada video tadi ada alat transportasinya berjalan. Ya, ada dari ujung sana sampai ke ujung sana. Ya, antara ujung A dengan ujung B itu yang dikatakan dengan jarak. Jarak antara ibu dengan Zafran di situ, ibu di situ. Berapa meter itu yang dikatakan dengan jarak. Nah, sekarang ibu berjalan dari sini. Anggap jarak ibu dengan Zafran itu 3 meter atau 2 meter, 3 meter. 3 meter dari Zafran. Sekarang ibu berjalan. Ibu hidupkan stopwatch. Ternyata ibu membutuhkan waktu selama 15 detik untuk berjalan ke arah Zafran. Waktu yang ibu butuhkan itu yang disebut dengan waktu. Berarti jarak ibu dengan Zafran berapa tadi? 3 meter. Waktunya berapa? 15 detik. Supaya ibu sampai ke Zafran 15 detik. Kita bandingkan antara jarak ibu dengan waktu yang ibu butuhkan menuju Zafran. Itulah yang disebutkan dengan apa? Kecepatan. Seperti itulah seperti mobil yang bergerak tadi, motor yang berjalan tadi. Berarti anak ibu harus tahu apa itu yang dikatakan dengan kecepatan. Jadi sekarang jarak ibu di sini, jarak Zafran di sini, jaraknya 3 meter. Dari mana ibu tahu 3 meter Bu? Kita ukur dengan menggunakan meteran bisa, dengan mistar bisa, ya. Maka dapatlah kita jaraknya. Lama atau butuh waktu berapa ibu berjalan dari titik ibu berdiri tadi ke Zafran? 15 detik. Itu yang dikatakan dengan waktu. Perbandingan antara jarak dengan waktu itulah yang disebut dengan kecepatan. Nah, sekarang ibu minta anak ibu memahami video ini. Nah, setelah paham video ini, anak-anak ibu nanti silahkan menarik kesimpulan, ya. Bentar. Untuk mengamati video yang ada di depan, temukan, itu kan ayo temukan. Berarti anak ibu diajak
sesuatu yang penting yang terdapat di dalam video. Saat ini Ibu tidak akan menjelaskan terlebih dahulu. Anak Ibu bertugas untuk mengamati, belajar sendiri dulu. Apa yang anak Ibu temukan di dalam video ini? Silakan semuanya menonton video. Nanti Ibu tanya atau kita akan lakukan tanya jawab. Baik, 1, 2, 3. Pernahkah kamu pergi ke suatu tempat menggunakan bus? Atau sepeda? Atau juga pesawat? Ya, tentu semua pernah melakukan. Hai, perkenalkan, nama saya Jason. Saya mengajar di SD Santa Vincentius Salah. Saat ini, alat transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Pada kamu, saat kita melakukan kegiatan tersebut, kita membutuhkan kecepatan, jarak, dan waktu. Apa itu ya kecepatan, jarak, dan waktu? Tulis apa yang penting. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan waktu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Lalu, bagaimana ya cara kita mencari nilai kecepatan, jarak, dan waktu? Oke, sekarang coba kita perhatikan segitiga ajaib berikut ini. Nah, ini sering disebut rumus segitiga Jokowi. Tapi kita tidak lagi membahas Presiden Jokowi ya. J yaitu jarak, K kecepatan, dan W adalah waktu. Terus, bagaimana ya menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Nah, misal kita ingin mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup. Maka K sama dengan J per W. Jadi, kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Nah, untuk mencari jarak, kita tutup J-nya ya. Maka J sama dengan K kali W. Nah, untuk mencari W atau waktu, kita tutup W-nya. Maka W sama dengan J per K. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah bus berangkat dari kota Salak menuju kota Medan. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 360 km. Bus tiba di kota Medan dalam waktu 6 jam. Berapakah kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, sekarang kita jawab ya. Kita menggunakan rumus segitiga Jokowi. Kita tutupkannya sehingga K sama dengan J per W. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 360 km bagi 6 jam. Sehingga hasilnya 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 60 km per jam. Gampang ya? Nah, sekarang kita coba soal selanjutnya. Kania berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Jika Kania sampai di sekolah dalam waktu 2 jam, berapa jarak yang telah ditempuh? Kita jawab ya. Untuk mencari jarak, J-nya kita tutup. Maka J sama dengan K kali W. Kita masukkan angka-angkanya ya. 30 km per jam kali 2 jam. Sehingga kita dapat 60 km. Jadi, jarak yang telah ditempuh adalah 60 km.
Bisa dipahami ya. Untuk latihannya, coba selesaikan soal berikut ini. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, sudah nonton? Sudah mengamati video? Sudah mencatat apa yang ditemukan di dalam video? Sekarang kita akan bertanya jawab. Ya, tadi di video yang ditonton tadi atau ditayangkan tadi, apa yang anak-anak temukan? Yang tahu jawabannya tunjuk tangan. Apa saja yang ditemukan selama mengamati video? Rumus J kali KW. Ya, ada tadi namanya rumus Jokowi. Ya. Untuk mencari JKW ya. Betul Al, pintar Al. Sekarang siapa lagi? Siapa lagi yang menemukan? Apa yang ditemukan dari video yang ditayangkan tadi? Lagi. Bentar. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Apa lagi? Siapa yang tahu lagi setelah menonton video yang ibu tayangkan tadi? Apa yang ditemukan lagi? Tadi kita kan diajak untuk menemukan kan? Apa yang ditemukan lagi? Ada lagi? Nah, Dasen, apa nak? Pintar. Waktu adalah lamanya suatu kejadian. Nah, anak-anak itu pintar semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita menonton video, ya. Tadi Al bilang kalau dia menemukan adanya rumus JKW, Bu. Pintar, bagus. Tadi lagi siapa lagi yang menambahkan? Tadi kecepatan, Zaki mengatakan kalau kecepatan itu adalah apa tadi Zaki? Jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sudah tuh saya lagi memberikan pendapatnya mengatakan kalau waktu adalah lamanya suatu kejadian. Nah, semua anak ibu sudah pintar dalam menyimak video dan mengambil informasi yang ada di dalam video. Nah, tadi berempat ya kelompoknya. Hasil duduk di dalam kelompok di berempat. Ini berlima, ini berlima. Berarti ini bagi 24. Berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Bagi kelompoknya. Kita menggunakan aplikasi. Nah, ibu terangkan ya. Kalian klik ini 2 kali. Muncul aplikasi ini kan? Ya, semuanya perhatikan ya penjelasan ibu tentang pengguna aplikasi. Kalau kita klik start, dia akan masuk ke menu-menunya. Ada petunjuk. Yang pertama, tombol ini fungsinya untuk memasukkan ke dalam kompetensi. Fungsi tombol ini untuk masuk ke materi. Fungsi tombol ini masuk ke dalam menu latihan belajar. Fungsi tombol ini untuk masuk ke halaman utama. Fungsi tombol ini diuntukkan ini untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Panah yang ke arah sana itu fungsi tombol ini untuk kembali ke halaman sebelumnya dan silang untuk ke luar. Nah, setelah kita baca petunjuk ini, nah, mulailah kita start. Klik start. Nah, ini menunya. Ada kompetensi, ada materi, ada contoh soal, ada kuis. Nah, sekarang kita klik materinya. Nah, berapakah kecepatan mobil ini berjalan? kalau anak ibu nggak mau memperhatikan berarti di skip. Ini berjalan. Skip. Tidak. Oke. Nah, langsung masuk. Tadi kan kecepatan itu ada 3 konsep, jarak, waktu tempuh, dan kecepatan. Ingin belajar tentang jarak dulu, klik jarak. Mari kita masuk materi yang pertama, yaitu jarak. Nah, start lagi. Pandai menggunakannya? Bisa. Nah, kalau pandai anak ibu menggunakannya, Terlebih dahulu, coba anak ibu yang melakukan lagi masing-masing di komputernya. Belajar lagi sendiri-sendiri untuk menemukan. Nah, silahkan menemukan hal penting dan belajar melalui aplikasi.
Adalah bentuk kelompok. Nah, sekarang coba perhatikan ke layar infokus Ibu. Ada permasalahan? Ada permasalahan di sini yang ditampilkan? Iya. Apa permasalahannya kita baca ya? Ibu baca ya. Permasalahannya yaitu Aprilia pergi ke sekolah dengan menggunakan bus sekolah. Jadi si Aprilia di sekolah pakai bus sekolah. Nah, kecepatan rata-rata bus tersebut yaitu 36 km per jam. Jarak antara rumah Aprilia dengan sekolah yaitu 6 km. Bel masuk sekolah berbunyi pada pukul 7.30. Agar Aprilia tidak terlambat, maka dia harus berangkat pada pukul berapa? Nah, ini permasalahannya. Jadi kalian pecahkan permasalahan ini di dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Paham? Nah, cara menyelesaikan permasalahannya, Nak. Ya. Nanti Ibu akan membagikan sebuah chart. Ya. Sebuah chart atau kertas chart ya. Nanti dari berbagai macam kelompok, ada 5 kelompok tadi kan? Selesaikan permasalahan dengan caramu masing-masing. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk tabel, apakah dalam bentuk daftar, terserah. Pokoknya bagaimana cara anak-anak Ibu menyelesaikan masalah dengan caranya masing-masing. Jadi Ibu berharap tiap-tiap kelompok itu berbeda cara menyelesaikan masalahnya. Paham? Mungkin ada dalam bentuk gambar cara menyelesaikan masalahnya. Anak Ibu suka menggambar, jadi menyelesaikan masalahnya dalam bentuk gambar boleh. Ada anak Ibu sukanya dalam bentuk daftar atau buat dalam bentuk tabel, boleh. Ada anak Ibu tadi yang memperhatikan di aplikasi, oh pakai rumus Jokowi aja, boleh. Ya, tapi Ibu berharap tiap-tiap kelompok berbeda cara menyelesaikan masalahnya. Karena tiap-tiap kelompok anak Ibu ada 4 orang anggota kelompoknya, ada yang 5 orang. Jadi bisa berdiskusi. Berarti anak-anak Ibu menyelesaikan masalahnya diskusikan dengan temannya dulu. Cara menyelesaikan masalahnya baru ditulis di kertas chart yang akan Ibu bagikan ke anak-anak Ibu. Nah, nanti masing-masing kelompok akan diberikan satu kertas chart dan satu spidol untuk menulis penyelesaian masalah di kertas chart. Oke? Setelah anak-anak Ibu menyelesaikan permasalahan di kertas chartnya nanti kita tempelkan di dinding belakang. Nah, nanti anak-anak Ibu berkesempatan untuk misalnya kelompok, apa nama kelompoknya tadi nih? Kelompok 1. Misalnya kelompok 1 menempelkan kertas chartnya di bagian sini. Ya, kelompok 2 di bagian sini, kelompok 3 di bagian sini, kelompok 4 di bagian sini misalnya. Nah, anggota kelompok 2, misalnya Zahwa, anggota kelompok 2 pergi ke standnya kelompok 1. Tanyakan gimana penyelesaian masalahnya. Nanti di kelompok 1 nanti Najwa pergi ke kelompok sini. Tanyakan pula gimana penyelesaian masalahnya. Begitu seterusnya. Nah, paham? Jadi anak-anak Ibu pergi mengunjungi kelompok lain untuk mencari tahu, oh gimana penyelesaian masalahnya di sini. Mana tahu kelompok ini dalam bentuk gambar, mana tahu kelompok ini dalam bentuk tabel, mana tahu kelompok ini dalam bentuk rumus. Ya? Paham? Jadi nanti anak-anak Ibu bertugas untuk mengunjungi kelompok lain. Misalnya kalau Zahwa datang ke kelompok 1, Najwanya masuk ke kelompok 2. Begitu juga Gilang datang ke kelompok
tadi datang ke kelompok 3. Jadi saling berkunjung. Nanti muara akhirnya nak, dari permasalahan yang telah anak-anak ibu kunjungi, anak-anak ibu ceritakan di depan kelas bagaimana penyelesaian masalah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun di kelompok 4. Dan nanti ibu akan memberikan penguatan tentang penyelesaian masalahnya, ya, dengan berbagai macam cara, ya. Tidak hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam matematika. Nah, kalau sudah paham, ada pertanyaan? Tidak. Nah, ibu akan membagikan kertas catnya. Nah, nanti anak-anak ibu, ya, supaya jangan susah untuk menulis, ya, anak-anak ibu nanti berdiri sesuai dengan standnya masing-masing, ya. Nanti ibu tentukan di mana yang kelompok 1 berdirinya, kelompok 2 di mana berdirinya, oke? Nah, kelompok berapa ini nak? Ini kelompok 1. Nah, buat di atasnya nama kelompoknya. Nah, misalnya kelompok 1 anggotanya siapa saja, bikin. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Buat nama anggotanya. Nah, ya, tadi kan ada 5 kelompok kan? Buat nama kelompok, tuliskan anggota kelompoknya siapa saja. Nah, bekerja di dalam kelompok masing-masing, berdiskusi sesuai dengan apa yang ditayangkan di fokus tadi, apa yang didapat dari aplikasi yang anak-anak ibu coba masing-masing tadi. Menyelesaikannya dengan cara dalam bentuk nomor, jarak, waktu, dan jumlah. Nomor membagi jaraknya dengan kilometer, C, dan juga waktu katanya 3 km per jam dalam bentuk pengajian bersama ini. A1 per 6 dengan 10 menit. 7.30 dikulang 6 menit sama dengan 7.20. Menyelesaikannya dalam bentuk nomor, jarak, nomor 1, jaraknya 6 km, waktunya J sama dengan 6 km per jam.
Dan jaraknya 6 sama dengan JPK sama dengan 60 km dapat 30 km per jam. Duduk, yang lain duduk. Agar tidak terlambat, mama tidak harus pada pukul 36 bagi 6 menjadi 6 bagi 6 dibagi sama dengan 30 mobil bus sekolah kecepatannya 36 km per jam dan jarak rumah ke sekolah 6 km. 2 jam sama dengan 10 menit. 7.30 kurang 10 sama dengan 7.20. Yeay. Seperti itu penjelasan dari sekali 22. Dah nak, Fajar sudah bagus dalam menjelaskan tentang penyelesaian masalah dari yang dikerjakan oleh kelompok 2 ya Fajar. Dah bagus Fajar, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak ibu, sudah melihat kan hasil penyelesaian masalah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Berbagai macam cara dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Yang kelompok 1 itu dalam bentuk tabel mereka bikin. Seperti ini. Dibikinlah tabel nomor, jarak, waktu, dan kecepatannya. Jadi tabel yang kosong dicari hasilnya. Kelompok 2 penyelesaian masalahnya itu dalam bentuk gambar. Mereka bikin gambar rumahnya si Aprilia, gambar sekolahnya, jaraknya berapa, terus busnya, kecepatan busnya berapa. Itu kelompok 2 ya. Ibu lihat dari semua kelompok itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5 jawabannya benar. Tapi jalannya berbeda. Itulah yang matematika tuh nak. Matematika tuh satu permasalahan 5 jalan penyelesaiannya. Seperti yang Anda Ibu lihat, kelompok 1 dalam bentuk tabel, kelompok 2 dalam bentuk gambar, kelompok 3 ini dalam bentuk daftar, kelompok 4 tuh pakai rumus, kelompok 5 mirip dengan kelompok 4. Nah, anak-anak Ibu sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Hari ini diskusi kita bagus. Anak-anak Ibu mau mengembangkan kreativitasnya, mau memikirkan bagaimana penyelesaian masalahnya, dan mau memberikan keberagaman dalam penyelesaian masalah. Gunakan komputer. Jadi badan-badannya sakit semuanya berdiri. Kita lakukan ice breaking. Nah, kita kembalikan fokus anak-anak Ibu ya. Nana, kalau Ibu bilang sesuai dengan apa yang Ibu omongkan. Kalau Ibu bilang mulut, pegang mulut. Kalau Ibu pegang bahu, jangan dilihat Ibu. Tapi apa yang Ibu sebutkan itu dipegang. Oke. Nanti Ibu pegang ini, kalian pegang pula ini. Jadi fokus ya. Nah, dengarkan. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut.
Ulang lagi, sekali lagi ya. Fokus. Nah, kepala, pundak, lutut kaki. Gilang salah. Gilang pegang pinggang, Gilang juga pegang pinggang. Nah, sekarang kita fokuskan. Ada hukumannya. Nah, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata. Kemudian ayo mata. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti rasakan dulu anak ibu. Tadi kegiatan itu untuk merefreshing dan mengembalikan fokus anak ibu untuk belajar kembali. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Hari ini kita belajar apa? Kecepatan. Siapa tahu apa itu tadi kecepatan? Dari sudah mengamati video, sudah menggunakan aplikasi. Ayo, lagi. Betul, bentar. Kiran. Dah. Sudah dua. Sudah wah. Nah, tadi Zaki bilang kecepatan itu adalah apa Zaki? Nah, jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, artinya kecepatan itu merupakan perbandingan jarak dan waktu. Kenapa Bunyi katakan perbandingan jarak dan waktu, Bunyi? Karena seperti contoh tadi, Bunyi berdiri di sini, Zafran berdiri di sana. Jarak Bunyi dengan Zafran tadi 3 meter. Ada jaraknya kan? Terus Bunyi berjalan dari jarak sini ke tempat Zafran itu selama 15 detik. Itu waktunya. Jadi perbandingan jarak ibu dengan Zafran dan waktu yang dibutuhkan itu yang dikatakan dengan kecepatan. Tadi anak-anak ibu ketemu ada rumusnya JKW, Jokowi, ya? Ini dia rumusnya, betul? Ini JKW, ya? Ya. Kalau anak Bunyi ingin mencari kecepatan, ya? Kalau anak ibu ingin mencari kecepatan, maka tutup K-nya. Berarti rumusnya J dikali W. Hah? Nah, kalau Bunyi ingin mencari kecepatan, berarti rumusnya J dibagi atau J per W. Lihatnya bagi. Kalau Bunyi ingin cari J, berarti rumusnya mencari J berarti K dikali. Kalau Bunyi ingin mencari W, jadi begitu caranya nak. Supaya rumusnya murah diingat, maka dipakailah segitiga ajaib. Untuk mencari kecepatan caranya itu jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Untuk mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Tergantung anak Bunyi bisa menentukan ini yang jarak, ini yang waktu. Kalau jarak selalu satuannya kilometer, meter, pokoknya yang ada meter-meternya di belakang. Kalau waktu selalu satuannya ada menit, apa lagi? Jam dan detik. Dah, ada mengerti nak? Ada paham? Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan nak? Tadi kita belajar pakai aplikasi, anak ibu bisa klik sendiri, belajar sendiri, ingin belajar quiz bisa sendiri. Terus ada tadi video yang ibu tayangkan, apakah menyenangkan? Paham dengan pembelajaran hari ini? Nah, jika anak ibu paham, ayo kita ulangi kembali quiznya ya. Kita cek lagi gimana kemampuan anak ibu setelah belajar. Ya.
rapi dada. Pegang tanpa sembarangan Nah, Nadine sama Fandi itu 9 betulnya. 10. Ya, 9 betulnya. Nah, selesai semua. Oke, berhentikan ya. Nah, anak-anak ibu bisa dilihat di depan yang skornya tertinggi itu Radit. Berarti Radit sama Pandi tadi memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Lanjut Elisa, sudah tuh Fajar, Reza, ada Sitiadia. Jadi yang lain ulangi pembelajarannya di rumah lagi ya. Kalau tidak mengerti boleh bertanya dengan Oke? Oke nak? Ya. Silakan keluarkan dari komputernya, aplikasinya silakan dikeluarkan. Bisa mematikan komputer? Bisa. Gimana cara mematikan komputernya? Tidak, bukan. Nih, tombol Windows. Jangan ditekan tombol. Tombol Windows nih. Seperti ibu nih, lihat ya. Cara mematikan. Power
dibaca lagi buku matematikanya tentang kecepatan, diulangi lagi dengan apa pelajaran kali ini ya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita ucapkan alhamdulillah dipimpin oleh Zaki dulu. Zaki coba ke depan Zaki. Besok lagi. Apa? Besok lapor. Besok ibu konfirmasi nanti apakah kita ke labor atau di kelas kita belajar ya. Nah, Zaki baca alhamdulillah sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, sekarang anak ibu boleh keluar dengan tertib. Boleh keluar. Belajarnya di sekolah aja, jangan ada yang di keluar. Habis nih makan deh.